Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Rosabella Cynthia dengan NIM 2190302266 dari kelas C1 pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang buku kerja bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Buku yang pertama, Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Langkah-langkah. Yang ke-1, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja. 1.1. Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Membangun budaya etik dapat mencakupi yang pertama lead by example, yang kedua mengembangkan code of conduct atau kode etik, yang ketiga menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi yang pertama akses modal yang lebih baik, dua reputasi merek yang lebih baik, yang ketiga meningkatkan komitmen karyawan, yang keempat meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2. Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan, yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. 1.3. Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi yang pertama sifat bisnis prospektif, yang kedua identitas dan usulan title para pendiri, yang ketiga bentuk hukum kepemilikan bisnis, dan yang keempat diidentifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4. Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan yang pertama memenuhi semua kewajiban kontrak, yang kedua dapatkan semua secara tertulis, yang ketiga tetapkan standar, yang keempat kesepakatan hukum, yaitu perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Yang kedua, perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Langkah-langkah yang selanjutnya. 2. Memilih bentuk organisasi. 2.1. Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi yaitu partnership dan corporation. 2.2. Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi yang pertama, biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Yang kedua, jumlah dan jenis investor yang terlibat. Yang ketiga, pertimbangan pajak. Langkah-langkah selanjutnya yaitu 3. Mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1. Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi yang saya pilih adalah syarat mengajukan shift online untuk perusahaan perseorangan dan syarat shift online untuk perseroan terbuka atau TBK. Syarat-syaratnya bisa dilihat di sini. (3.2) Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah yang pertama pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Yang kedua, prinsip pungutan pajak. Yang pertama, prinsip bersamaan, keadilan, dan kemampuan. Yang kedua, prinsip kepastian. Yang ketiga, prinsip kenyamanan pembayaran. Dan yang keempat, prinsip efisiensi. 3.3. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah PP Nomor 80 Tahun 2019 mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Selanjutnya, yang kelima, Kemenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 tentang standar dan sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sektor pariwisata dalam masa penanganan pandemi COVID-19. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang standar usaha restoran. Buku kerja 2. Menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen yang pertama, diidentifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerjanya 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Yang pertama, profitabilitas yaitu baik, likuiditasnya itu sedang, efisiensinya itu baik, stabilitasnya sedang. 1.2, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan, laporan pendapatan itu baik, neraca baik, laporan cash flow-nya baik. Preparasi perkiraan keuangan, pendapatannya baik, pengeluarannya sedang, belanja modalnya baik. Preparasi proforma laporan keuangan, laporan proforma pendapatannya baik, laporan proforma neracanya sedang, laporan proforma cash flow-nya baik. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Ratio analisisnya baik, mengukur hasil dibanding rencana baik, mengatur hasil-hasil dengan norma industrinya baik. 1.3. Laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangan baik, neraca baik, laporan cash flow-nya baik. 1.4. Perakiraan keuangan diidentifikasi, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraannya baik, perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis itu sedang, perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya sedang. Elemen selanjutnya, 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1. Laporan proforma diidentifikasi, proforma laba ruginya baik, proforma pendapatannya baik, proforma neracanya sedang, proforma arus kasnya sedang. 2.2. Ratio analisis diidentifikasi, likuiditasnya baik, efisiensi operasi baik, profitabilitasnya baik. Rekomendasinya, disarankan untuk perusahaan agar dapat meningkatkan beberapa hal yang sedang menjadi baik dan bisa mengatur pengeluaran perusahaan menjadi lebih baik, agar perusahaan bisa menjadi lebih maju. Dengan performa neraca dan performa arus kas yang sedang, maka perusahaan harus lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat laporan agar laporan keuangan bisa menjadi lebih baik. Buku kerja 3, yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah yang pertama, rencana staffing. Kriteria kinerja. 1. Kategori okupasi. 2. Tanggung jawab okupasi. Yang ketiga, tugas okupasi. 4. Persyaratan okupasi. 5. Kebutuhan pelatihan okupasi. 6. Jumlah tenaga kerja. 7. Perkiraan mulai bekerja. 8. VTE full time equivalent. 9. Perkiraan durasi kontrak. Langkah selanjutnya yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1. Rencana seleksi. Dibuat berdasarkan kriteria seleksi.
kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi. Yang pertama, saluran dan teknologi yang tepat. Yang kedua, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Ketiga, mengembangkan pertanyaan wawancara. Yang keempat, pelamar terpilih. Yang kelima, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Selanjutnya, 2.2 proses seleksi. Proses seleksi mencakup yang pertama proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Yang kedua, hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Yang ketiga, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan. Yang keempat, mengamankan persetujuan kandidat pilihan. Yang terakhir, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Selanjutnya, 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim. Internalisasi mencakup yang pertama menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Yang ketiga, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Langkah selanjutnya, yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dan pemberi kerja dan karyawan. Hak dan kewajiban di tempat kerja dan pemberi kerja dan karyawan mencakup 1. Mencakup memperoleh upah. 2. Hak mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama. Ketiga, hak mendapatkan pelatihan kerja. Keempat, hak mendapatkan tenaga kerja. Yang kelima, hak memiliki waktu kerja yang sesuai. Keenam, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketujuh, hak mendapatkan kesejahteraan. Yang ke-8, hak untuk cuti. Yang 9, hak khusus karyawan perempuan. Kewajiban ketaatan, dan kewajiban loyalitas. Selanjutnya, 3.2 prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup yang pertama kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang ketiga, kekeluargaan. Yang keempat, menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Dan yang keenam, peningkatan kesejahteraan bersama. Langkah selanjutnya, 4. Mengelola staf. 4.1 alasan pengembangan staf. Alasan pengembangan staf yaitu efisiensi, konsistensi, dan kepercayaan diri. 4.2 strategi dan program pengembangan staf. Strategi pengembangan staf. Yang pertama, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf, yaitu pelatihan. 4.3 program pelatihan dilakukan. Program pelatihan yaitu orientasi pekerjaan. 4.4 evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi, yaitu diidentifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembang staf. Yang kedua, tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Langkah selanjutnya,
5. Meninjau kinerja tim. 5.1. Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kerja. Yang pertama, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, kualitas barang dan jasa. 5.2. Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap. 5.3. Tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian stafnya rendah di bawah 15%. 5.4. Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan timnya bekerja sama dan kompetisi bekerja sama. Selanjutnya, rencana staffing. Yang pertama, direktur atau owner, tanggung jawabnya bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasian, pengarahan, dan pengawasan, serta peningkatan mutu. Tugasnya menyusun strategi bisnis untuk perusahaan, lalu melakukan rapat rutin, dan melakukan evaluasi perusahaan. Selanjutnya, manajer operasional, tanggung jawabnya merencanakan dan merealisasikan program kerja. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap mutu pekerjaan operasional. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan pengelolaannya. Tugasnya memeriksa laporan bulanan di semua bidang pekerjaan, membuat laporan bulanan tentang hal yang berkaitan dengan manajemen operasional, dan yang ketiga selalu melakukan koordinasi dengan pihak penyuplai bahan baku. Persyaratannya, 1. Memiliki pengalaman di bidang ini, yang kedua mampu berbahasa Inggris, yang ketiga bertanggung jawab, disiplin, dan jujur, dan keempat memiliki jiwa kepemimpinan, 5. Bisa mengoperasikan komputer atau laptop. Kebutuhan pelatihan 1 orang, jumlah tenaga kerjanya 2 orang, perkiraan mulai bekerjanya setelah selesai masa orientasi, untuk full time-nya 8 jam, perkiraan kontraknya 1 tahun. Selanjutnya, manajer sales dan marketing atau pemasaran. Tanggung jawabnya menentukan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, menjalin hubungan dengan pelanggan dengan mengenalkan produk-produk kepada pelanggan. Tugasnya membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, dan mengarahkan. Syarat 1. Memiliki pengalaman di bidang yang sama. 2. Mampu berbahasa Inggris. 3. Bertanggung jawab, disiplin, dan jujur, memiliki jiwa kepemimpinan. 4. Bisa mengoperasikan komputer atau laptop. Jumlah pelatihannya untuk 1 orang. Jumlah pekerjanya untuk 2 orang. Bisa bekerja setelah selesai masa orientasi. Jam kerjanya untuk 8 jam dan kontraknya 1 tahun. Selanjutnya, manajer sales dan marketing atau pemasaran. Tanggung jawabnya menentukan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, menjalin hubungan dengan pelanggan dengan menggunakan produk-produk kepada pelanggan. Tugasnya membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan dan mengarahkan. Syaratnya, 1. Memiliki pengalaman di bidang yang sama. 2. Mampu berbahasa Inggris. 3. Bertanggung jawab, disiplin, dan jujur, memiliki jiwa kepemimpinan. Keempat, bisa mengoperasikan komputer atau laptop. Jumlah pelatihannya 1 orang. Jumlah pekerjanya 2 orang. Bisa bekerja setelah selesai masa orientasi. Jam kerjanya itu 8 jam. Dan kontraknya 1 tahun. Selanjutnya, manajer keuangan. Membuat laporan serta rincian penjualan berdasarkan hasil transaksi yang telah disepakati. 2. Menyusun rencana penggunaan keuangan bersama manajer lain dalam segala kegiatan dan peningkatan mutu usaha. Yang ketiga, mengawasi segala pengeluaran dan pemasukan dalam perusahaan supaya berjalan sesuai dengan perencanaan.
Yang keempat, menetapkan pelaksanaan sistem dan prosedur yang berkaitan dengan keuangan. Tugasnya, yang pertama, menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat diperdagangkan. Yang kedua, membuat perencanaan umum keuangan perusahaan. Yang ketiga, menjalankan roda perusahaan seefisien dan seefektif mungkin. Syaratnya, memiliki pengalaman minimal 2 tahun, mampu berbahasa Inggris, bertanggung jawab, disiplin, dan jujur, memiliki jiwa kerja yang baik, yang bisa mengoperasikan komputer atau laptop. Kebutuhan pelatihannya 1 orang, jumlah tenaga kerjanya 2 orang, bisa bekerja setelah selesai masa orientasi, jam kerjanya yaitu 8 jam, dan kontraknya 1 tahun. Selanjutnya, supervisor. Tanggung jawabnya melakukan monitoring produksi. Yang kedua, pengawasan staf karyawan. Yang ketiga, melakukan instruksi kerja. Yang keempat, bertanggung jawab dalam keamanan, keselamatan, atau kesehatan yang terancam. Tugasnya, yang pertama, mengatur kerja staf bawahannya. Yang kedua, memberikan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin di atasnya kepada seluruh staf bawahannya. Yang ketiga, melaksanakan proyek dan pekerjaan secara langsung. Yang keempat, menegakkan aturan yang ada. Yang terakhir, mampu mendisiplinkan staf bawahannya. Syarat: 1. Memiliki pengalaman minimal 1 tahun. 2. Berpenampilan menarik. 3. Pandai berkomunikasi. 4. Menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris. Yang kelima, bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. 6. Bisa mengoperasikan komputer atau laptop. Kebutuhan pelatihannya untuk 1 orang, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, bisa bekerja setelah selesai masa orientasi, jam kerjanya itu 8 jam, dan kontraknya untuk 1 tahun. Selanjutnya, yaitu chef. Tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan kerapian dapur. Yang kedua, bertanggung jawab atas tersedia bahan baku. Yang ketiga, bertanggung jawab atas mesin dan peralatan di dapur. Tugasnya memberikan pelayanan secara maksimal. Dan yang kedua, dapat membuat berbagai macam makanan dan minuman. Syaratnya, memiliki pengalaman minimal 2 tahun, memiliki kemampuan kinerja cepat dan baik. Yang ketiga, bisa membangun hubungan baik dengan sesama pekerja maupun customer. Yang keempat, selalu konsisten dalam setiap pekerjaannya. Kebutuhan pelatihan yaitu 1 orang, jumlah pekerjanya itu 3 orang, bisa bekerja setelah selesai masa orientasi, jam kerjanya itu 8 jam, dan kontraknya 1 tahun. Selanjutnya, waiters, yang tanggung jawabnya jaga meja tetap bersih dan rapi setiap saat. Kedua, periksa produk untuk kualitas. Yang ketiga, memberikan layanan pelanggan yang sangat baik. Yang keempat, selalu berusaha menuju kepuasan pelanggan terbaik. Tugasnya memberikan pelayanan secara maksimal. Dan yang kedua, membantu menyiapkan makanan dan minuman yang sudah jadi. Syarat: 1. Pengalaman minimal 6 bulan. 2. Bisa bekerja secara cepat. Ketiga, bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. 4. Berpenampilan menarik. Kebutuhan pelatihannya 1 orang, tenaga kerjanya 4 orang, bisa bekerja setelah selesai masa orientasi, bekerja 8 jam, kontraknya 1 tahun. Kasir, tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab atas pesanan para customer. Yang kedua, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran restoran. Tugasnya, 1. Dapat mencatat dengan baik pesanan customer. Yang kedua, dapat mengelola pemasukan dan pengeluaran restoran. Yang ketiga, dapat berkomunikasi dengan baik antara customer dengan para pekerja. Yang keempat, melayani customer dengan profesional. Syaratnya, 1. Memiliki pengalaman minimal 1 tahun. 2. Bisa berkomunikasi dengan baik. 3. Memiliki bakat atau minat dalam menghitung. 4. Bisa mengoperasikan komputer. Kebutuhan pelatihannya untuk 1 orang, tenaga kerjanya untuk 2 orang, bisa bekerja setelah selesai masa orientasi, jam kerjanya itu 8 jam, kontraknya untuk 1 tahun. Selanjutnya, supir.
bertanggung jawab dalam membawa makanan dan minuman. Tugasnya membawa pesanan customer ke tempat lokasi customer. Yang kedua, mengantar karyawan berbelanja. Yang ketiga, mengantar karyawan yang bertugas. Yang keempat, membawa mobil atau motor dengan kehati-hatian. Syaratnya, bisa membawa kendaraan seperti motor atau mobil. Yang kedua, memiliki SIM A dan SIM C. Kebutuhan pelatihannya 1 orang, tenaga kerjanya 4 orang, bisa bekerja setelah selesai masa orientasi, jam kerjanya 8 jam, kontraknya untuk 1 tahun. Operator packing, tanggung jawabnya mengemas makanan dan minuman. Tugasnya pertama, packing makanan dan minuman secara baik agar tidak tumpah. Yang kedua, tetap teliti dalam mengemas pesanan tamu. Yang ketiga, memastikan kembali orderan customer dengan baik. Syarat: 1. Memiliki pengalaman 1 tahun. 2. Bisa bekerja dengan cepat dan baik. Kebutuhan pelatihannya 1 orang. Tenaga kerjanya 4 orang. Bisa bekerja setelah masa orientasi. Jam kerjanya 8 jam. Kontraknya 1 tahun. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.